Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi mengenai dasar perilaku organisasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu, yaitu saya sendiri, Sarliana Regina Nurdayani. Saya Wulan Stianingrum. Saya Valentina Puspa. Dasar dari perilaku kelompok. Definisi dan klasifikasi kelompok. Kelompok adalah dua individu yang saling berinteraksi atau yang saling bergantungan satu sama lain, yang datang bersama-sama untuk mencapai tujuan suatu organisasi atau suatu kelompok. Dari definisi kelompok tersebut dapat kita bagi menjadi dua macam, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal didefinisikan melalui keberadaan struktur organisasi dengan penugasan kerja yang ditetapkan untuk menentukan tugas-tugas. Sedangkan kelompok informal suatu kelompok yang tidak ditetapkan strukturnya. Kelompok-kelompok informal adalah susunan yang terbentuk secara alamiah dalam lingkungan kerja yang nampak sebagai tanggapan atas kebutuhan kontak sosial. Adapun beberapa karakteristik yang membuat identitas sosial menjadi penting bagi seseorang, yaitu yang pertama, kesamaan. Orang-orang yang memiliki karakteristik yang sama sebagaimana para anggota lainnya dari organisasi mereka memiliki level identifikasi kelompok yang lebih tinggi. Keunikan, orang-orang yang lebih cenderung memperhatikan identitas yang memperlihatkan bagaimana mereka berbeda dari kelompok-kelompok lainnya. Status, orang-orang menggunakan identitas untuk mendefinisikan diri mereka sendiri dan meningkatkan penghargaan diri, sehingga masuk akal bahwa mereka tertarik dengan mengaitkan diri mereka sendiri dengan kelompok yang memiliki status sosial yang lebih tinggi. Dan yang terakhir ada penurunan yang tidak pasti. Keanggotaan dalam sebuah kelompok juga dapat membantu beberapa orang memahami siapa mereka dan bagaimana mereka menyesuaikan diri di dalam suatu organisasi maupun suatu kelompok yang telah dibuat. Selanjutnya ada tahap-tahap dalam pengembangan kelompok. Ada 5 tahapan, yaitu yang pertama, tahap membentuk digolongkan sebagai sejumlah besar ketidakpastian mengenai tujuan, struktur, dan kepemimpinan kelompok. Yang kedua, ada tahap mempeributkan. Para anggota menerima keberadaan kelompok, tetapi menentang hambatan yang memaksa pada individualitas. Yang ketiga, tahap penyusun norma, yaitu hubungan dekat yang akan berkembang dan kelompok akan menunjukkan kekompakan. Yang keempat, ada tahap mengerjakan. Energi kelompok telah berpindah dari mengenal dan memahami satu sama lain hingga mengerjakan tugas yang ada. Yang terakhir ada tahap membubarkan. Bagi kelompok yang permanen, mengerjakan adalah tahap terakhir pengembangan. Namun untuk komite, tim, satuan tugas, dan kelompok yang bersifat sementara yang memiliki tugas yang terbatas untuk mengerjakan. Selanjutnya ada properti kelompok. Ada 5 properti kelompok. Yang pertama, peran, suatu rangkaian pola perilaku yang diharapkan yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial. Yang kedua, norma, standar perilaku yang diterima di dalam kelompok dan berlaku di antara para anggota kelompok. Yang ketiga, ada status, suatu posisi yang didefinisikan secara sosial atau peringkat yang diberikan kepada kelompok atau para anggota oleh orang lain. Selanjutnya ada besaran, yaitu suatu kelompok mempengaruhi seluruh perilaku kelompok, tetapi pengaruhnya tergantung pada apa variabel independen yang kita amati. Selanjutnya kekompakan, yaitu keadaan yang mana para anggota kelompok tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tetap bertahan dalam kelompok. Yang terakhir ada keragaman, yakni sejauh mana para anggota dari suatu kelompok memiliki
kesamaan atau berbeda dari satu sama lainnya. Pengambilan keputusan kelompok. Pengambilan keputusan kelompok dapat secara luas digunakan dalam organisasi. Hal tersebut bergantung pada sejumlah faktor dengan melihat pada kekuatan dan kelemahan dalam pengambilan keputusan kelompok. Kekuatan pengambilan keputusan kelompok yang pertama ada kelompok dapat menghasilkan informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap. Kedua, mereka menawarkan keragaman pandangan yang lebih luas. Ketiga, kelompok mengarah pada meningkatnya penerimaan suatu solusi. Kelemahan pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama, keputusan-keputusan menghabiskan waktu karena kelompok-kelompok umumnya memerlukan lebih banyak waktu untuk mencapai suatu solusi. Yang kedua, terdapat kepatuhan tekanan. Keinginan oleh para anggota kelompok agar dapat diterima dan mempertimbangkan sarana bagi kelompok dapat melumatkan pertentangan secara terbuka. Yang ketiga, pembahasan kelompok dapat didorong oleh salah satu atau beberapa anggota. Jika para anggotanya hanya berkemampuan rendah atau medium, maka keseluruhan kelompok menjadi kurang efektif. Yang terakhir, keputusan kelompok yang lemah akan menimbulkan tanggung jawab yang ambigu. Teknik kelompok nominal dapat menurunkan permasalahan-permasalahan dalam kelompok yang berinteraksi secara tradisional. Teknik kelompok nominal menghambat pembahasan atau komunikasi interpersonal selama proses pengambilan keputusan, sehingga disebut dengan istilah nominal. Secara spesifik, permasalahan dihadirkan dari kemungkinan kelompok akan mengambil langkah-langkah berikut. Yang pertama, sebelum pembahasan dilakukan, setiap anggota secara independen menulis gagasan-gagasan atas permasalahan. Yang kedua, setelah periode hening, masing-masing anggota akan menghadirkan salah satu gagasan kepada kelompok. Yang ketiga, kelompok membahas gagasan-gagasan untuk menjernihkan dan mengevaluasinya. Dan yang terakhir, masing-masing anggota kelompok dengan diam dan independen memeringkatkan sesuai urutan gagasan. Gagasan dengan peringkat keseluruhan yang tertinggi akan menentukan keputusan final.